mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni astaudiuka jami'a ma astafidhu fi hadal majlisi hatta tarujjahu alayya indah tiaji ilahi ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur nggih Bapak Ibu, pagi hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon semoga amaliyah, terutama ibadah puasa kita, dzikir kita, tadarus kita, sholat tarawih sunnah di bulan Ramadan ini sejak awal sampai pada hari ini senantiasa diridhoi dan diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin. Monggo pagi hari ini kita menambah wawasan, mengaji bersama, saling mengingatkan, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Saling mengingatkan dan kebaikan, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Inilah ciri orang-orang yang beriman antara satu dengan yang lain, saling mengingatkan, saling mengajak. Maka pagi hari ini coba saya ingin menyampaikan bahwa hakul muslim alal muslim khamsun, ya, bahwa kewajiban orang Islam dengan muslim lainnya ini ada 5. Jika 5 ini kita lakukan, insya Allah kita hubungan antar sesama insya Allah baik. Karena ibadah yang senantiasa kita lakukan ini para jamaah, sujud, ruku, apapun itu ending dari ibadah itu semuanya diharapkan mampu membentuk pribadi, mampu membentuk kehidupan sosial antar sama ini baik. Kasarane sholat terus jungkir balik tapi karo tonggone gak apik. Ini sebenarnya perlu ditilik, ada apa dengan sholatnya, ada apa dengan jamaahnya, ada apa dengan ibadah-ibadah yang dilakukan kalau tidak membentuk pribadinya pribadi baik. Ini ada pertanyaan besar di sana. Maka sekali lagi saya sampaikan, semua perintah ibadah Allah yang kita lakukan seyogianya mampu membentuk pribadi-pribadi yang menjadikan kehidupan antar sosial lebih baik. Ini tujuannya, dengan sesama, dengan tetangga, dengan teman, ini maka kewajiban orang Islam dengan Islam lainnya ini menjadi baik diantaranya karena ditumpang oleh kehidupan atau ibadahnya yang sangat baik. Nah, itulah yang diharapkan. Ketika ibadahnya sudah benar, insya Allah akan membentuk pribadi-pribadi yang baik, gitu para jamaah. Kita sebagai orang Islam melakukan kebaikan kepada sesama, serawung karo wong, serawung karo tonggo. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Hadis Bukhari Muslim, Bapak Ibu, hakul muslim al muslim khamsun, bahwa kewajiban muslim dengan muslim lainnya itu ada 5. Yang pertama, raddus salam, yakni menjawab salam. Berarti hakul muslim al muslim, wajib hukumnya menjawab salam. Yang kedua adalah wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga adalah wa tibaul janazah, ngiringi jenazah, ngantar jenazah. Terus raddus salam wa iyadul marid, ya, menjenguk orang sakit, wa tibaul janazah, mengantar orang jenazah, dan ijabatul dakwah, dan memenuhi undangan, ya, memenuhi undangan. Yang pertama para jamaah adalah
Raddu salam ya, raddu salam, menjenguk orang yang menjawab salam. Para jamaah jadi mengucapkan salam ini sunnah hukumnya. Kita ketemu saudara, kita ketemu teman di jalan maupun masuk di rumah, ini mengucapkannya sunnah. Tetapi menjawabnya ini wajib. Misalkan di ruangan masjid ini saya salam, maka wajib hukumnya menjawabnya. Tetapi hukumnya fardu kifayah para jamaah. Jadi fardu kifayah itu adalah kewajiban yang apabila diwakili salah satu maka sudah dianggap cukup. Merawat jenazah misalkan, satu kampung sudah ada mudin yang mengurus walaupun satu orang, maka muslim lain dianggap gugur merawat jenazah, termasuk memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Andaikan satu orang cukup, tetapi apakah seperti itu? Tentunya ya sakno Mbah Mudini ya. Itu fardu kifayah. Sama salam yang diucapkan seseorang lalu satu jamaah, satu aja yang jawab berarti sudah gugur. Tetapi kebalikan, jika satu masjid ini ketika saya salam tidak ada yang jawab, berarti ya hukumnya berdosa. Satu kampung ono orang mati, enggak ono sing keramut, ya satu kampung berarti berdosa. Nah itu namanya fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain, fardu kewajiban yang wajib dilakukan oleh masing-masing pribadi atau individu. Contohnya sholat 5 waktu ini wajib, fardu ain namanya. Jadi kalau fardu kifayah diwakili salah satu sudah dianggap cukup. Saya lanjutkan mengenai salam ya Bapak Ibu. Nah salam ini juga disampaikan dalam Al-Quran An-Nisa, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha. Dan jika kamu sekalian diberi penghormatan, diberi salam, maka jawablah salam itu bi ahsani minha, dengan yang lebih baik. Saya misal salam, assalamualaikum, jenengan jawabnya waalaikumsalam warahmah, dilebihi karena Quran perintahnya bi ahsani minha, dilebihkan. Nah aku assalamualaikum warahmah, jenengan lebih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Atau paling enggak auruduha atau sepadan yang semisal aku salamnya assalamualaikum, jenengan jawabnya waalaikumsalam, cukup. Tetapi anjurannya biasani minda, lebih baik jawabnya, lebih dari kalimat pengucapnya itu akan lebih baik. Ini adalah mengucapkan salam para jamaah, menjawab salam. Jadi ketika kita berpapasan, monggo jangan lupa assalamualaikum, saling sapa. Ini diantaranya adalah yang dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga bagaimana kehidupan seekor semut ya, kayak ketika ketemu itu salim-saliman, itu semut. Ya, mosok wong muslim ketemu meneng-menengan, nah itu kan juga nggak pantas. Maka ini anjuran Nabi kita, saling menebar salam dan menjawabnya malah wajib. Yang kedua para jamaah, kewajiban muslim dengan yang lain adalah wa iyadatul marid ya, menjenguk orang sakit. Ini sangat mulia sekali ya, kita sesama saudara, ketika ada saudara kita sakit terutama opnam, monggo kepedulian kita perlu untuk saling menyenangkan. Betapa senangnya ketika ada orang sakit dijenguk dengan saudaranya, tetangganya, paling enggak sudah menyenangkan, menjadi obat ya, menjadi obat bagi orang yang sakit. Maka sangat-sangat dianjurkan, Nabi kita menganjurkan menjenguk saudara kita sakit. Bahkan dalam hadis qudsi ini disampaikan, kelak di hari kiamat Allah ini berfirman, ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, ini maridtu, aku ini sakit wahai ibnu Adam, falam ta'udni, kenapa kamu falima ta'udni, kenapa kamu tidak menjenguk aku? Kata ibnu Adam, ya Rob, wahai Tuhan,
engkau adalah Tuhan semesta alam, bagaimana aku menjengukmu? Nah, ini ada percakapan di sana, hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla menjawab, wahai ibnu Adam, tidakkah engkau tahu si fulan sakit, tetapi mengapa engkau tidak menjenguknya? Andaikan engkau menjenguknya, akan engkau temui aku di sisinya. Artinya engkau akan temui rahmatku, kasih sayangku. Ini para jemaah, jadi hakikat menjenguk orang sakit itu luar biasa faedahnya. Dalam hadis keterangannya Bapak Ibu, siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Dan barang siapa yang menjenguk orang yang sakit sore hari akan didoakan 70.000 malaikat sampai pagi hari. Ini keutamaan orang yang menjenguk orang sakit. Jadi sangat dianjurkan sekali para jamaah kita usaha agar ketika ada teman kita, saudara kita yang sakit parah atau opnam tadi, monggo kita bantu dalam rangka menyenangkan sebagai pengobatnya. Dan dalam kitab itu disampaikan Bapak Ibu, adabnya ketika menjenguk itu pagi atau sore hari. Makruh hukumnya siang hari menjenguk orang sakit. Ini dalam aturan jumhur ulama. Pagi atau sore. Ini dianjurkan seperti itu. Yang ketiga, para jamaah, kewajiban orang Islam dengan muslim lainnya adalah wattibaul janazah, mengantar jenazah. Nah, dalam hadis yang sahih dikatakan, barang siapa yang mau mengantar jenazah sampai pada disolatkan jenazah tersebut, maka orang itu akan mendapatkan satu gunung Qirot. Dan barang siapa yang mengantar jenazah sampai penguburan, maka dia akan mendapatkan 2 Qirot. Nah, 1 Qirot ini 2 gunung emas yang sangat besar. Ini menunjukkan pahalanya luar biasa para jamaah. Kita di samping menyolati dianjurkan sampai mengantar ke tempat pemakaman yang secara pahalanya sangat luar biasa. Dan inilah jamaah namanya persaudaraan antara sesama muslim. Tidak hanya waktu hidup saja baiknya, tetapi ketika meninggal kita hormat sampai ke penguburannya. Ini anjuran Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya nomor 4 adalah ijabatut dakwah, memenuhi undangan. Ya, undangan saudara kita punya hajat, ini dianjurkan untuk memenuhi undangan. Nah, dalam keterangan kitab ini Bapak Ibu, ketika orang muslim diundang saudaranya, maka falyati biha, maka hendaklah datang. Tetapi jumhur ulama mengatakan undangan yang wajib kita hadir adalah undangan walimah, undangan resepsi pernikahan. Ini yang wajib. Kalau yang lain adalah mubah. Ya, acara-acara mungkin syukuran walimatul hamal, syukuran hamil, syukuran akikah, itu beda hukumnya dengan yang nikah. Kalau saudara kita ngundang nikahkan, ya, anak menikahkan putra putrinya, kita ini yang diwajibkan untuk hadir. Falyati biha, maka hendaklah datang. Yang terakhir para jamaah adalah kewajiban kita terhadap orang yang lain adalah mendoakan saudara kita yang atis itu bersin. Ternyata Islam itu sangat indah sekali. Wahing wae disuruh untuk saling mendoakan. Nah, orang yang bersin, adab dalam anjuran Rasulullah, setelah kita bersin Bapak Ibu ucapkan alhamdulillah. Karena bersin ini mengeluarkan kotoran, penyakit-penyakit di dalam tubuh melalui hidung. Kotoran, penyakit-penyakit keluar, maka dianjurkan orang muslim ketika bersin alhamdulillah, dan itu hendaknya agak keras sehingga kanan kiri mendengar. Wahing, misalkan saya bersin alhamdulillah. Nah, anjuran Nabi
saudara sekelilingnya yang mendengar saudaranya bersin, maka mendoakan yarhamukallah kalau laki-laki. Kalau perempuan yang bersin, kita doakan yarhamukillah. Ada yarhamukallah, ka domirnya untuk kamu laki-laki. Kalau yarhamuki untukmu perempuan. Nah, ini tata cara ketika sesama ada yang bersin dan yang mendoakan. Didoakan ketika orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Nak meneng, wahing meneng enggak alhamdulillah, kita tidak disunahkan. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau bagaimana ada non muslim bersin, tetap ada anjurannya, cuma doanya beda. Orang non muslim kok bersin wahing dan dia membaca alhamdulillah, anjurannya adalah yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini kalau non muslim bersin, kita kok mendengar dia berdoa alhamdulillah, kita masih dianjurkan doa. Bapak Ibu, inilah indahnya Islam, saling peduli, saling sesama, saling mikirno, saling serawungan. Ya, inilah ketika Islam satu dengan yang lain, saling interaksi, saling serawungan, insya Allah kebersamaan ini akan terjaga sampai yaumul qiyamah. Di akhir nanti bertemu, ya, mereka saling menyapa. Inilah keindahan umat Islam di dunia sampai di akhirat, Bapak Ibu. 5 hal inilah mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Amin Allahumma amin. Ya, sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Kita tutup doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsiruna ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma anal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa anal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.